Selamat malam, Rahayu. Selamat datang di Organisasi Ilmu Kasitan Jati Indonesia. Seperti biasa, pada hari ini kita sudah bersama dengan Ki Gunawan Mangunsudiro. Beliau adalah Ketua Umum sekaligus Bini Sepuh dari Organisasi Ilmu Kasitan Jati Indonesia. Selamat malam Bopo, Rahayu. Rahayu. Baik Bopo, ini terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Jadi kalau di episode yang kemarin itu kan kita sudah membahas tentang asal-usul terjadinya hari 7. Nah, ini ada pertanyaan begini Bopo. Kalau di zaman dulu itu kan kalau yang Bopo sebutkan, jelaskan itu penggunaan nama-nama harinya kan mulai dari Radite, Somo, dan seterusnya begitu. Lalu kenapa kok sekarang itu, ini ada yang bertanya begitu Bopo, kenapa kok sekarang penggunaan namanya itu akad, seni, dan lain sebagainya begitu Bopo. Lalu dibalik penggunaan nama yang sekarang, apakah ada maknanya Bopo? Nah, ini mohon untuk dijelaskan Bopo. Monggo. Oh iya, terima kasih waktunya yang diberikan pada saya untuk menjelaskan. Dulu sudah ditayangkan namanya dalam arti sangkan paran pitu ganep terjadinya hari 7 itu ya. Ini saya akan menerangkan masalah kok kenapa nama-nama hari Jawa Radite, Somo sampai dengan Tumpak ini kok menjadi akad, Senin, Selasa dan sebagainya ya. Nah, ini gini ceritanya zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo ini kan dia menggunakan Hanyokrowatinya ya, karena Panguasa Tunggal waktu itu memang ya Sultan dari kerajaan Mojopahit ke Sultan, otomatis namanya Sultan, Ratu kan bawa agama Islam itu ya. Jadi dia merasa orang Jawa pun setelah Mojopahit satu Nusantara bersatu, namun dia merasakan dalam satu pulau Jawa pun ini pecah menjadi dua, kawulone rakyatnya maksudnya ya. Jadi sebagian itu adalah Islam Ortodoks, sebagian adalah Abangan Priayi. Yang dinamakan Abangan Priayi itu orang Jawa yang sejak dahulu kala yang sudah beradab ini, dengan adanya agama masuk di negara kita ya kan, apakah itu agama Buddha, Hindu, Kristen, Islam pun ini dia merasa yang Abangan Priayi ini merasa agama itu adalah menghiasi negara. Itu karena keyakinan terhadap Tuhan kan yang sangat pribadi, tidak boleh dipaksa kan ya. Sakral. Ya, yang sangat sakral. Ini namanya dulu mengatakan Sultan itu wong Abangan Priayi. Itu ya. Jadi ini terus karena Sultan itu pangasuh tunggal, akhirnya dengan beberapa alternatif dia bisa menyimpulkan menjadikan satu, mempersatukan bangsa Jawa. Ya. Nah, mempersatukan bangsa Jawa itu kalau tidak keliru kurang lebihnya tahun Jawa waktu tahun 1555. Waktu itu tanggal siji Suro atau Manggasri bahasa Jawanya. Ini jatuh temponya tahun Alif atau tahun Buddha itu jatuh pada hari Jumat Legi. Ya, ini sekilas pengertian saja. Waktu itu dia mengadakan perubahan besar. Awalnya yang namanya Islam tadi dengan orang Jawa Abangan Priayi tadi dijadikan satu. Ya, dijadikan satu ini terus dia mengambil kesimpulan dinamakan santri. Ya. Dijadikan satu tahun itu, terus dia mengatakan ini para santri. Munculnya santri itu ya tahun itu juga. Orangnya dua menjadi satu ini menjadi santri.
Santri itu maknanya satu sama, tri tiga. Jadi maksud tujuannya siang Islam itu juga bisa mengenal ilmunya orang Jawa. Kok bisa moksa itu sampai di mana ilmunya, ya dah? Yang orang Jawa karena sudah dipegang Sultan biar mengerti Islam. Makanya zaman sekarang banyak yang mengatakan santri Anjowo, ya kan? Istilahnya banyak kata lah, dalam arti ada yang mengatakan Islam digarap, Jawanya aja ditinggalin dan sebagainya. Ada yang mengatakan agama Islam ke agama ini budayanya aja ditinggalin. Itu juga benar itu, karena apa, budidayanya manusia bermacam-macam. Namun intinya Sultan itu mengadakan tujuan yang baik adalah mempersatukan bangsa Jawa biar bersatu, terus dinamakan namanya santri. Santri terus dituangkan buku namanya Hidayat Jati. Jadi bahasanya Jawanya ini, bahasa Islamnya ini, itu pun menjadi bahasa santri, ya. Jadi banyak sekali, wah ilmu namanya Jawa dicampur dengan Islam itu sudah menjadi bahasa santri itu banyak sekali. Ada bahasa filosofi, ada bahasa kias dan sebagainya. Dan karena ilmu zaman dulu itu sangat banyak sekali sanksinya, karena bukunya cuma lesan. Karena ilmu yang sangat sakral namanya santri itu. Kalau Islam ya mengatakan ilmu tasawuf itu ya, jadi tingkatannya syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu. Karena apa? Dia kalau tidak melakukan tasawuf ini sulit sekali untuk mengimbangi ilmu Jawa, ilmu ketuhanannya Jawa. Ya, nah, ini. Jadi dia santri itu dari tembung satu somo, telu tiga. 100 itu sama, tri tiga. Minimal namanya orang Islam yang sudah tercatat menjadi santri tadi, paduan tadi, itu harus tahu isan-isannya Masjid Bintal Makmur, Bintal Muharram, Bintal Muqaddas. Nah, ini dari orang Jawa. Dalam arti orang Jawa kan ngerti namanya Guru Loko, Hendra Loko, Jono Loko itu. Nah, ini di dalam santri harus tahu isan-isannya Masjid Bintal Makmur, Bintal Muharram, Bintal Muqaddas. Nah, dari 3 dimensi ini kalau dibukukan satu loka, 3 loka menjadi satu ini. Satu loka pun ini menjadi buku satu minimal itu. Itu isinya, fungsinya, wujudnya di mana, di organ-organ kita di mana, itu banyak sekali. Nah, itu ya. Nah, ini. Terus akhirnya yang diadakan perubahan besar ini, contohnya pertanyaan hari 7 ini kok sekarang menjadi ini bagaimana ceritanya, ya kan? Nah, ini salah satu contoh. Jadi perubahan besar itu yang dulunya harinya orang Jawa itu seperti Radite Sumanggur sampai dengan Tumpak ini biar sama-sama menggunakan menjadi bahasa santri tadi, ya kan? Nah, ini dirubah menjadi Ahad, Senin, Selasa, Rebu, nah, itu Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Nah, ini salah satu contoh. Kalau Radite itu kan bahasa aslinya Jawa. Nah, ini dari Radite itu bahasa santrinya adalah Ahngat, ya, Ngahat. Jadi terus dirubah biar orang Jawa mudah mengatakan akad gitu. Jadi Ngahat, itu akad. Apa tesing ngangkat ya dari Radite tadi, ya, ngangkat. Itu dari bahasa santri dari tembung alam, juga alam akadiyah, ahadiyah, ngalam akadiyah. Jadi itu maksudnya jadi hari akad itu. Nah, ini sudah tahu kan Anda, akad itu dari Samsu Kaluhuran, dari jadi gambarnya matahari terletak pada cipta, itu kan sudah tahu Anda, ya kan. Nah, ini ya. Jadi bisa digambarkan seperti kelapa ini, yang kita tahu kan hanya sepet yang kita lihat. Katanya di dalam sepet ada batoknya, katanya sampai ke airnya, itu kan katanya.